Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal eh, ilmiahnya penggunaan minyak goreng. Karena di jalan, jadi ya penulis nggak ngasih referensi. Tapi penulis rekomendasikan ya, kalau mau klaim bahwa menggunakan minyak goreng sebagai oli mesin itu nggak ilmiah, baiknya coba search dulu ya, coba cari dulu informasinya daripada malu ya. Karena banyak orang yang terkesan pinter, orang yang terkesan berpendidikan, orang yang terkesan ilmiah, itu banyak yang malu loh ya. Orang yang kesannya punya pendidikan gitu, jadi ketahuan bahwa dia tidak berpendidikan. Jadi ketahuan bahwa dia itu sebenarnya cuma gaya-gayaan tok ilmiah ya. Karena apa? Karena dia tidak pernah mencoba mencari sumber ilmiah untuk soal minyak goreng ini. Ini enggak cuma sekali dua kali aja ya. Sampai sekarang mungkin sudah puluhan orang ya, orang yang sok ilmiah, sok berpendidikan, sok pura-pura memperhatikan bidang saintis gitu ya, yang ternyata salah dalam hal minyak goreng. Karena di penelitian itu sudah cukup banyak ya orang yang meneliti, misalnya minyak goreng menggantikan oli mesin, minyak goreng dicampur dengan oli mesin, efek minyak goreng ke friction, efek minyak goreng ke aus, efek minyak goreng ke macam-macam lah ya, sifatnya oli. Ada yang penelitiannya itu bertahap gitu ya, 0%, 25%, 50%, 75%, 100%. Ada yang seperti itu. Ada yang menggunakan tahap khusus. Jadi oli mesinnya beda-beda, minyak gorengnya tetap. Ada yang minyak gorengnya beda-beda, oli mesinnya tetap. Jadi oli mesin beda-beda itu, ada yang diesel, ada yang PCMO. Terus untuk minyak gorengnya juga ada yang canola, ada yang jagung, ada yang kedelai, ada yang ya palm oil juga. Karena kan ya kita harus tahu juga bahwa minyak goreng itu beda-beda. Orang di Amerika misalnya pakai olive oil kalau nggak salah. Di Eropa kebalik ya, di Amerika pakai canola, terus pakai di Inggris pakai olive oil gitu ya minyak gorengnya. Ya walau menggoreng sendiri itu bukan termasuk bukan termasuk kegiatan memasak rutin orang luar ya. Orang Indonesia emang suka goreng, suka gorengan. Masakan apa coba yang di luar negeri pakai goreng? Kita harus ya perhatikan sendiri lah, jangan terlalu terkungkung. Minyak goreng itu kalau di Indonesia adalah minyak sawit. Jadi kalau kita nyari minyak sawit ya mungkin kita nggak akan nemu. Karena apa? Karena penelitiannya pakai bahasa Inggris. Kita cari kata-kata minyak sawit, oli mesin gitu, penelitian gitu, ya sangat jarang sekali. Mungkin yang nemu itu ada penelitian dari UGM misalnya, yang soal minyak jelantah dijadikan oli mesin, diesterisasi gitu ya. Kita harus cari dari kata-kata yang pas. Kita mau cari minyak goreng secara umum ataukah secara khusus yang kepakai di Indonesia.
Kalau yang secara umum ya canola oil, olive oil, corn oil. Kalau yang khusus untuk Indonesia dan beberapa negara tertentu ya palm oil. Palm oil ini kalau nggak salah dipakai di Bangladesh, di Malaysia dan Indonesia ya. Jadi nggak semua negara menggunakan minyak sawit untuk minyak gorengnya. Kita juga perlu tahu bahwa nama minyak goreng itu bukan hanya palm oil saja. Nama kimia dari minyak goreng yang kita pakai itu adalah RBD palm oil. RBD adalah singkatan dari refined bleach deodorized ya. Jadi di spuling, di bleach itu diapakno ya, dibilas. Terus deodorized itu dihilangkan baunya. Jadi minyak goreng itu yang kita pakai adalah hasil pemurnian penghilangan bau dari minyak kelapa sawit. Ada beberapa orang yang ngomong minyak merah mas, minyak merah. Sebentar, kalau nemu ya, kalau nemu. Tapi secara umum yang kita pakai itu adalah RBD palm oil. Dan harus diketahui juga bahwa beda merek itu beda efeknya ya, karena proses penyulingan beda, hasil juga akan beda. Jadi terutama dari produknya Wilmar, Fortune Sania itu merek yang kurang bagus. Sungo ya agak lumayan. Bimoli Spesial malah kurang bagus. Bimoli Klasik itu cukup lumayan. Vilma cukup lumayan. Yang terbaik untuk sementara adalah KCO yang merupakan campuran antara minyak jagung dan minyak sawit. Ya tentu kita bisa pakai minyak jagung juga dan minyak sawit. Hasil penelitiannya sendiri ya harus diakui nggak semuanya positif. Ada juga yang hasilnya negatif. Ya mau bagaimana lagi, karena ya, minyak goreng juga ada kelemahannya. Jadi seperti misalnya yang meneliti oli diesel campur minyak goreng, hasilnya adalah dari sisi aus ya, minyak goreng ternyata lebih banyak. Kenapa lebih banyak? Ya karena ternyata lebih encer. Jadi rupanya dia penelitiannya butuh oli yang cukup kental. Karena minyak goreng itu encer, jadi ya ausnya jadi lebih banyak. Tapi dari sisi lain juga ada yang menemukan bahwa kalau campurannya antara 20 atau 80% ya, itu ausnya malah minim. Friksi paling minim adanya di 50-50, aus paling minim di 20 dan 80 kalau nggak salah seperti itu. Jadi ya ada hit dan miss ya. Jadi ada yang support, ada yang nggak support ya, tergantung dari jenis penelitiannya. Tapi yang jelas penelitian tersebut menunjukkan potensi penggunaan minyak goreng ya. Dan mungkin soal penelitian ini juga bakal bikin bingung juga, karena dari penelitian itu nggak semuanya murni minyak goreng. Ada beberapa yang menggunakan istilahnya produk esterisasi. Jadi masih diproses lagi minyak gorengnya. Bukan RBD palm oil juga. Tapi ya ada juga yang menggunakan minyak goreng itu apa adanya. Jadi ada yang beli di pasar minyak gorengnya, minyak goreng kemasan, terus langsung dipakai. Jadi nggak usah diapa-apakan, langsung dalam kondisi apa adanya itu dipakai. Untuk penelitiannya sendiri yang meneliti minyak kelapa sawit
atau terutama RBD Palm Olein itu adalah mereka-mereka yang ada di Bangladesh ya. Jadi bahasa Gujarat atau bahasa Hindi atau apalah itu ya. Juga dari sisi Malaysia. Kalau dari Malaysia ada universitasnya khusus di Malaysia yang rasanya spesialis untuk meneliti efek penggunaan minyak kelapa sawit sebagai pelumas. Dan ada orang-orang yang malu juga ya, karena mengklaim bahwa tidak ada pabrik oli yang menggunakan bahan minyak goreng. Salah itu ya. Sekarang sudah beberapa tahun ini ada pabrikan yang menggunakan bahan dari minyak goreng. Cuma sayangnya masih belum masuk Indonesia, jadi banyak orang yang nggak tahu. Yang paling terjangkau ya, yang paling bisa diraih sebenarnya adalah dari Kicks Bio1. Jadi Kicks Bio1 itu adalah bahannya dari minyak goreng sih sebenarnya, walau bukan hanya minyak kelapa sawit, tapi macam-macam. Apa canola, kedelai, apalah nanti penulis cari. Supplier penyedia bahan olinya minyak goreng yang dijadikan oli itu adalah dari Novvi, NOVVI. Jadi kalau ada yang ngomong bahwa tidak ada pabrik oli yang menggunakan bahan minyak goreng sebagai oli mesin, itu salah. Karena sudah ada. Terserahlah mau minyak gorengnya diproses dulu atau apa, tapi itu sudah ada. Dan ya itu disebut jelas bahannya apa. Bahannya malah uniknya lebih banyak keterangannya di produk penjelasan produk Kicks Bio1. Jadi ya ternyata seperti yang penelitian yang sudah juga tuh, minyak goreng itu memang punya kelemahan ya. Kita ngomong minyak goreng, minyak nabati pada umumnya selain dari castor oil. Karena castor oil itu beda sendiri. Castor oil itu kental ya, kental terus punya zat khusus yang membuatnya tidak kompatibel dengan bensin. Jadi castor oil itu hanya cocok untuk mesin berbahan bakar etanol ya. Kalau pakai etanol, metanol itu cocok. Kalau pakai bensin itu bisa menyebabkan piston macet. Ya memang ada yang jual produk yang nggak bikin piston macet, tapi itu sudah dicampuri dengan PAG ya, 50% PAG. PAG sendiri itu nggak kompatibel dengan oli mineral atau oli sintetik PAO gitu. PAO dan PAG itu nggak kompatibel. Mineral dan PAG itu nggak kompatibel. PAO dan mineral itu kompatibel. Dan minyak goreng sepertinya kompatibilitasnya juga sama seperti itu. Minyak goreng pada umumnya itu kompatibel dengan PAO, kompatibel dengan mineral. Nggak kompatibel dengan PAG atau castor oil. Nggak kompatibel artinya kalau habis dikocok bakal misah. Sampai pernah ada yang maksa menggunakan castor oil ya untuk campuran oli mesin, itu sampai dipanasi segala. Waduh, wis ngeri. Dipanasi di kompor sampai suhu tinggi sekali, sampai mendidih sekali. Ya wis lah. Kalau pakai minyak goreng gak perlu ribet-ribet seperti itu. Dulu di websitenya Dekakudo ya, saiki website wis sayangnya hilang. Ya itu memang kelemahan kalau website bayar ya. Ada suatu saat dimana gak mampu bayari. Terus kelemahan minyak goreng itu adalah terutama si encer ya, kalau penulis ngomong. Karena kalau daya tahan terhadap panas, ya buktinya kalau kita tanggang barengan justru oli mesin yang rusak lebih dulu. Jadi walau oli mesin yang paling tahan sekalipun, itu dibanding minyak goreng jauh kemampuannya.
termasuk juga daya tahan bakarnya, flash point ya, terus asapnya, siapa yang berasap duluan, siapa yang mendidih duluan, itu minyak goreng jauh lebih tahan ya. Cuma ya itu encer. Nah oleh karena itu oli yang menggunakan bahan minyak goreng itu adalah yang encer. Jadi produk yang menggunakan banyak minyak gorengnya itu adalah yang 0W20. Jadi produk dari Kicks itu yang 0W20 yang banyak minyak gorengnya 81% atau berapa gitu. Sementara yang 5W30 cuma 20%. Jadi ya rupanya memang dari pembuat oli pun ya, untuk soal minyak goreng, bahan pakai minyak goreng itu bisanya cuma bikin oli yang encer. Jadi cuma oli-oli yang encer saja yang bisa pakai minyak goreng. Kalau kental cuma bisa jadi campuran. Nah ini juga ya kebetulan senada dengan yang sering penulis sharing ya, minyak goreng sebagai aditif oli mesin saja, nggak banyak-banyak. Karena apa? Karena ya minyak goreng itu encer. Kalau terlalu banyak campurannya jadi terlalu encer. Ya memang mungkin minyak goreng itu meningkatkan film strength ya, ditandai dengan suara mesin jadi makin halus. Jadi kalau misalnya minyak goreng itu orang sudah pada tahu nggak ada aditif anti ausnya, tapi kemudian dicampurkan ke oli mesin jadi suaranya makin halus, nah itu pasti karena film strength. Karena kalau dari kekentalan ya minyak goreng itu encer, diuji pakai cara apapun ketemunya ya pasti lebih encer. Entahlah ya, mereka pakar-pakar, ahli-ahli yang ngomong minyak goreng kental itu, entah cara menelitinya seperti apa. Karena kalau dari penelitian sendiri ya, kalau kita cari cukup dalam, itu ada yang mencantumkan berapa CST sih minyak goreng itu, kekentalannya berapa ketika diuji di suhu misalnya 100 derajat Celcius, KV 100-nya. Bahkan juga ada yang menyebutkan KV 40-nya. Kinematic viscosity di suhu 100 derajat Celcius itu jadi penegas utama bahwa minyak goreng itu encer. Ada yang menyebutkan angkanya 80, ada yang menyebutkan angkanya 80, 8,0, ada yang 9,0 ya. Jadi ya wes kira-kira kekentalan 0W20 lah. Karena ya minyak goreng sendiri cara penyulingannya macam-macam dan tentu hasilnya macam-macam. Tapi intinya sebelum terus nuduh penggunaan minyak goreng itu enggak ilmiah, enggak macam-macam, enggak sesuai kaidah saintifik atau apa, cobalah cari dulu, karena penelitiannya sudah sangat banyak. Apalagi kalau penelitiannya tidak dibatasi hanya dengan minyak sawit saja, makin banyak lagi penelitiannya. Jadi ya sebelum jadi malu, cobalah cari dulu. Kalau memang ilmiah beneran, ya kita cari di referensi ilmiahnya dulu. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.